Kenapa Jiangling bisa sama Yan Feng, bisa bersama seperti ini? Adik ipar merayu kakak ipar. Bukankah ini sama saja dengan selingkuh? Dalam pernikahan orang lain dan menjadi orang ketiga. Ini pasti face swap AI. Kakak ipar, cepat jelaskan. Aku tidak pernah bersama Jiangling. Mengambil foto yang begitu intim. Foto ini pasti diambil dengan kamera Polaroid. Mana mungkin bisa face swap juga? Siapa sebenarnya? Di pesta ulang tahun putriku, memainkan lelucon jahat seperti ini. Foto kalian itu editan. Lalu apa dasar kalian bisa yakin seperti itu? Foto aku dan Jiang Ciyu. Bukan diedit. Karena foto itu aku. Pantas saja Tuan Muda bilang, orang di foto itu adalah dia. Ternyata editan. Kalau begitu foto itu pasti palsu. Tuan Muda, tapi kekasih impian para wanita kelas atas. Kok bisa-bisanya mengejar wanita bersuami? Menggunakan fotoku untuk merusak reputasi Jiang Ciyu. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Foto yang diambil Dao Basiang sudah pasti tidak akan salah. Tapi Bo Jin Xiu malah bilang fotonya palsu. Pasti tidak mau mengaku punya hubungan dengan Jiang Ciyu. Aku tidak tahu. Pasti kamu. Kamu iri pada Ling Er. Sengaja di pesta ulang tahun Ling Er membuat onar. Bibi Sulan. Kalau tamparan ini sampai mendarat, keluarga Jiang tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Mama, jangan salahkan Ciyu lagi. Pasti ada orang yang ingin memicu pertengkaran di antara kita dan sengaja menukar foto. Kakak Asiu, maaf. Sudah membuat Anda terkena fitnah. Kau harus minta maaf pada Jiang Ciyu. Atas dasar apa? Aku juga korban di sini. Ling Er, kamu tidak perlu minta maaf pada siapapun. Xing Nan, orang-orang yang telah menghina Jiang Ciyu, kamu ingat semua kan? Ceobo, semuanya ku ingat. Asalkan sekarang kalian meminta maaf pada Jiang Ciyu, aku, Bo Jin Xiu, bisa melupakan masalah ini. Jika kalian tidak minta maaf, aku tidak peduli siapa kalian di Jiangcheng, berstatus apa. Aku pastikan kalian lenyap dari Jiangcheng. Bo Jin Xiu, ternyata kau selama ini membantuku. Bisnis keluargaku bergantung sepenuhnya pada keluarga Bo. Mana berani aku menyinggung Tuan Muda. Nona Ciyu, Anda orang yang berjiwa besar. Tadi aku benar-benar buta. Mohon maafkan aku. Nona Ciyu, aku benar-benar buta. Mohon maafkan aku. Keluarga Wang kalian ingin dihapus dari Jiangcheng. Tidak. Bukan begitu, Jiang Ciyu. Xinran juga adik kelasmu. Apa kau tidak bisa memaafkannya? Adik kelasku. Kata-kata yang menghinaku adalah yang paling jahat. Beritahu semua orang. Blacklist keluarga Wang. Jangan. Jangan. Kalau keluargaku sampai tahu, pasti mereka akan membunuhku. Ciyu, aku salah. Maafkan aku. Ya, aku tidak akan pernah lagi berani mengatakan hal buruk tentangmu lagi. Bangunlah. Ada apa? Bu. Jiang Ciyu, apa kau masih ingin tulang tua ini meminta maaf padamu, berlutut dan mengaku salah? Kau telah membesarkanku selama 20 tahun. Kau demi Jiangling mempermalukanku, menghinaku. Aku akui, tapi Jiangling, aku telah memblokir pisau untukmu, menarikmu keluar dari lumpur. Kau malah menusukku dari belakang. Apa kau tidak seharusnya meminta maaf padaku? Jiang Ciyu, jangan mempersulit Ling Er. Aku tahu kau merasa tidak enak. Aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Hari ini adalah ulang tahun Ling Er. Jangan membuatnya malu. Yan Feng, apa kau lupa? Hari ini juga ulang tahunku. Aku dan keluarga Yan adalah milikmu. Apalagi yang kau inginkan? Ciyu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan foto itu. Ling Er sudah meminta maaf padamu. Xiao Yu, Sang, lupakan saja masalah ini. Ayo kita makan kue bersama. Ini adalah kue yang telah disiapkan Nyonya Jiang untuk Nona kedua Jiang. Kenapa krim? Bukan es krim. Nona Jiangling secara khusus menginstruksikanku menggunakan krim nabati kualitas terbaik dari M. Silakan dinikmati. Aku dan ibuku alergi krim. Kenapa Jiangling baik-baik saja? Ciyu, selamat ulang tahun. Hadiah ini untukmu. Pantas saja putra mahkota lingkaran ibu kota. Begitu. Itu adalah pukulan besar. Ini jauh lebih mahal daripada Sakura Heart. Jauh lebih mahal. Jiang Ciyu, apa hakmu? Rose Burning Heart, apa kau masih marah padaku? Putra mahkota baru saja membela martabatku. Jika aku masih marah, bukankah itu terlalu tidak tahu berterima kasih karena kau tidak marah padaku? Kalau begitu mari kita berbaikan. Bo Jin Xiu, lepaskan aku. Kau jawab aku dulu. Baiklah.
Baiklah, tapi kapan berakhir? Aku yang memutuskan. Jiang Ciyu. Tenang saja, hari itu tidak akan pernah datang. Jiang Ciyu, aku akan membuat semua orang melihat dengan jelas. Kau hanyalah seorang wanita muda jahat yang iri padaku. Ciyu, kita pernah menjadi teman baik. Apa kau benar-benar ingin denganku menjadi musuh, saling bermusuhan? Jiang Ling, apa kau lupa, kau baru saja berharap memakanku hidup-hidup. Berharap bisa melucutiku, membuat semua orang membenciku. Singkirkan wajah polosmu itu, aku merasa jijik melihatnya. Ciyu, aku telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak kecil, disiksa. Tidak pernah menjalani hari yang baik. Tapi dosa-dosa ini, seharusnya kau yang menanggungnya. Aku hanya ingin di pesta ulang tahun, menonjol sedikit. Bisakah kau memaafkanku? Jiang Ling, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Bermarga Jiang, Lin Er sudah berlutut memohon padamu. Kau masih bersikap angkuh, tidak mau memaafkan orang lain. Pantas saja Yan Feng tidak menyukaimu. Ciyu, ketika aku dibuli, kaulah yang menyelamatkanku. Kau bilang kau akan selalu melindungiku. Kau juga yang membawaku kembali ke keluarga Jiang. Aku baru punya harapan untuk bertemu ibuku. Jiang Ling, aku bertanya pada diriku sendiri, aku sudah melakukannya. Tapi bagaimana denganmu? Aku sampai sekarang masih tidak mengerti. Kenapa kau dulu harus menggunakan cara yang begitu keji, merebut Yan Feng? Karena aku iri padamu. Aku iri sampai gila. Jadi rasa rendah diri dan sensitifmu yang bertindak, lalu mengarahkan pisau jagal ke arahku. Akulah yang tamak akan kemewahan. Aku, Jiang Ling. Aku tidak menyesal pernah baik padamu. Kehilangan. Itu kerugianmu. Jiang Ciyu. Aku salah. Aku akan menebus dosaku dengan kematian. Bunuh aku. Apa yang ingin kau lakukan? Kau gila. Ah, Ling Er. Jiang Ciyu, hentikan. Ling Er, kau baik-baik saja. Darah. Dia, Jiang Ciyu yang melukai Ling Er. Jika terjadi sesuatu pada Ling Er, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Kau yakin itu Jiang Ciyu melukai Jiang Ling? Aku yakin. Ciyu tidak sengaja. Kalian mungkin tidak melihat dengan jelas, tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Manajer Huang, buka sistem mata elang. Baik. Sistem mata elang apa? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Sistem mata elang dapat melacak siapapun, ruang apapun. Sistem mata elang sialan apa ini? Bagaimana mungkin? Jiang Ling yang melukai dirinya sendiri. Bunuh aku. Apa yang ingin kau lakukan? Kau gila. Kau gila. Ling Er, Jiang Ciyu. Hentikan. Kenapa kau begitu bodoh? Ling Er, kau benar-benar melukai dirimu sendiri. Ternyata kedua Nona Jiang adalah sahabat karib di masa sekolah. Dan Nona Jiang tertua bahkan membantu. Tapi dia malah merusak hubungan antara Nona Jiang tertua dan putra tertua keluarga Yan. Perasaan di antara mereka sungguh tidak tahu berterima kasih. Putri kandung keluarga Jiang ini benar-benar berhati hitam. Ku dengar dia dibesarkan di daerah kumuh, dibesarkan oleh SRF. Cara licik seperti ini juga berani dia lakukan. Jika keluarga Jiang jatuh ke tangannya, takutnya akan hancur. Jelas-jelas untuk membuatmu pesta ulang tahun yang memalukan. Kenapa kau bisa lolos dari bahaya, membuat putra mahkota sampai mendukungmu? Jiang Ciyu, aku ingin menghancurkan segalanya darimu. Ini laporan pemeriksaan kehamilan Jiang Ciyu. Kau hamil. Bagaimana laporan itu bisa dia temukan? Jiang Ciyu sudah hamil 3 bulan, dan 3 bulan yang lalu, Feng masih di Amerika. 3 bulan yang lalu, dia selalu bersamaku. Anakku. Dia mengandung anakku. Saat ini juga, anak ini harus menjadi milikku. Kita selesaikan ini nanti. Awalnya aku juga tidak berniat melahirkannya. Lebih baik jangan biarkan Bo Jinyu tahu tentang ini. Yan Feng. Bagaimana kau bisa tega melakukan ini padaku? Jiang Ling. Aku dan Yan Feng memiliki hubungan yang sangat dalam. Ada apa? Jiang Ling, jangan membuat keributan. Bo Jinyu. Aku tahu, kau dan Yan Feng menikah palsu. Kau baru saja berjanji padaku, untuk kembali padaku. Aku menginginkanmu dan anak itu. Cantik. Anakku. Bo Jinyu tidak perlu mengakui orang lain sebagai ayah. Dia berani mengungkapkannya di depan umum, hubungannya denganku.
Bagaimana mungkin Jiang Qiyu menjadi pacarmu? Sama sekali tidak mungkin. Apakah kita tidak cocok? Tuan muda, jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia adalah wanita yang sudah menikah. Yan Feng, istrimu selingkuh, dan hamil anak orang lain. Kau sama sekali tidak peduli. Jiang Qiyu, apa yang dia katakan itu benar. Bo Jinyu, kau berani mengungkapkan hubunganmu denganku seperti ini, tidak takut gosip. Lalu bagaimana? Aku berani berkata. Aku berani bertindak, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Terima kasih. Saat aku dikhianati oleh orang terdekatku, menusuk dari belakang, kau masih bersedia untuk berdiri di sisiku. Bayi dalam kandunganku adalah anak Bo Jinyu, Jiang Qiyu. Kau benar-benar mengkhianatiku. Yan Feng. Hari itu, saat kita seharusnya mendaftarkan pernikahan kita, kau tidak muncul, melainkan malah membawa Jiang Ling ke luar negeri, pergi dan tidak kembali selama 3 tahun. Apa hakmu untuk mengatakan aku mengkhianatimu? Jadi maksudmu, kau dan senior Yan belum mendaftarkan pernikahan kalian, kalian belum menikah. Lalu untuk apa aku menyembunyikan diri selama ini? 3 tahun ini untuk apa? Belum terdaftar. Bagaimana bisa dianggap sebagai suami istri? Keluarga yang terus-menerus mengejar Jiang Qiyu pasti sudah tahu Jiang Qiyu adalah Yogan, menantu perempuanku. Jika dia juga bisa mendapatkan paten senilai ratusan juta, aku harus menganggapnya sebagai dewa kekayaan dan memujanya. Jiang Qiyu, sepertinya kau benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku. Semuanya. Hari ini adalah ulang tahun pacarku. Aku telah menyiapkan perjamuan di lantai 88 Gedung Yunding, di aula perjamuan. Siapapun yang datang hari ini adalah tamu terhormat. Kabarnya lantai 88 Gedung Yunding adalah tempat menjamu para pemimpin keluarga Bo. Tidak pernah dibuka untuk umum. Tuan muda, mari kita beri selamat ulang tahun untuk Nona Qiyu. Ayo, aku juga ikut. Ternyata Axiu adalah pacar Xiao Yu. Sepertinya, pernikahan politikmu dengan Axiu, sayang sekali, ibu. Jiang Qiyu telah merebut hidupku, dan sekarang dia juga merebut tunanganku. Ibu harus membelaku. Tapi Xiao Yu sudah hamil. 3 tahun ini, dia main mata dengan banyak pria. Apakah mungkin anak Axiu GG? Belum tentu. Kau benar. Rumah Jiang Qiyu benar-benar bukan pasangan yang cocok untuk Axiu. Aku akan memberitahu ibunya Axiu. Jiang Qiyu, aku tidak akan membiarkan anakmu lahir dengan selamat. Axiu, perutku sakit. Biar aku antar ke rumah sakit. Perkembangan embrionya sangat bagus. Sebaiknya kamu banyak istirahat. Faktor-faktor seperti cairan ketuban semuanya normal. Terima kasih. Ternyata dia sekecil ini, tetapi dia bisa sekuat ini. Kemarin, aku masih memikirkan untuk menjadwalkan operasi aborsi. Operasi aborsi. Xiao Yu. Apakah ada yang salah denganku? Xiao Yu. Selama kamu tidak melakukan aborsi, aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Jangan tinggalkan anak kita. Bo Jin Xiu, kau ini tuan muda dari kalangan elit Beijing, berpura-pura menjadi anjing kecil yang polos. Tidak peduli siapa aku. Aku akan selalu menjagamu. Geser untuk menjawab, tolong angkat. Asiu. Sabtu ini, bawa wanita yang hamil di luar nikah itu kemari. Biarkan aku melihatnya. Bu, namanya Jiang Qiyu. Aku dan Xiao Yu akan menikah. Pasti akan kubawa pulang untuk bertemu denganmu dan ayah. Apakah keluarga Kyoto kalian begitu mulia, ingin menikah, sebagai pihak yang terlibat? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Awalnya aku berencana melamarmu di pesta ulang tahun. Bunga segar, cincin. Aku sudah menyiapkan semuanya. Xiao Yu. Aku tidak ingin kamu menjadi ibu tunggal. Kita hari ini akan pergi mendaftarkan pernikahan. Aku belum setuju. Lihat sikap ibumu. Bukankah ingin kita menikah? Semakin malam, semakin banyak mimpi. Kantor catatan sipil sudah buka. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Demi bayi di dalam perut. Mendaftarkan pernikahan boleh, tapi tidak boleh memberitahu siapapun. Ceobo. Maaf, aku tidak melihat apa-apa. Chen Xingnan.
Mana barang yang aku inginkan? Aduh. Wanita tua itu menyembunyikan buku registrasi rumah tangga, terlalu ketat. Siang hari dikunci di brankas, malam hari, bahkan saat tidur pun dipeluk. Tapi ya, aku sudah menyusun perjanjian pranikah. Sesuai yang kamu katakan, 100A. Kenapa aku merasa ada yang mencurigakan ya? Pelanggaran perceraian, harus membayar, 10 miliar. Bo Jin Siu. Pantas saja kamu begitu terburu-buru menikah denganku. Ternyata kamu menginginkan uang pelanggaran kontrak ini, 10 miliar. Kamu pikir aku tidak bisa membayarnya? Langit menjadi saksinya, yang aku inginkan bukanlah 10 miliar. Melainkan kamu. Tuan muda dari kalangan elit Beijing, sungguh licik. Bertemu denganmu. Aku mengakuinya. Xiao Yu. Kali ini kamu tidak boleh seenaknya, sepatah kata pun, meninggalkanku. Ibu. Hari Sabtu ini adalah hari ulang tahun Bibibo, perhiasan dari UEN, di kalangan sosialita Kyoto, adalah yang paling populer. Menurutmu, aku harus memberikan apa padanya? Bibibomu tidak suka memakai kalung. Kalau begitu, kita beri dia gelang saja. Lingyer, bisa memilih apa saja di Queen, minimal 100 juta. Keluarga Jiang benar-benar ingin masuk ke kalangan atas. Hadiah untuk calon ibu mertua, tentu saja tidak boleh terlalu sederhana. Kamu akan menikah dengan tuan muda. Semuanya belum pasti. Ibu Aksiu sangat menyukai Lingyer. Dia secara alami mengakui Lingyer sebagai menantu perempuannya. Selamat ya, Lingyer, bisa menikah dengan tuan muda dari lingkaran atas Kyoto. Kamu akan menjadi wanita nomor 1 di lingkaran atas Kyoto. Jangankan Queen, istri orang terkaya masih bisa membeli apapun yang dia inginkan. Pelayan, bisakah Anda tunjukkan gelang ini padaku? Maaf, gelang ini sudah dipesan oleh tamu di sana. Xiao Yu. Jika aku tidak salah ingat, gelang itu adalah edisi terbatas. Hanya super VIP, baru berhak membeli. Ciyu, biasanya kamu juga tidak membelinya. Perhiasan UEN adalah teman baik dari gelang ini. Aku memesannya atas namanya. Ibu, kamu belum tahu. Adalah desainer jenius yang terkenal di dunia. Tidak disangka, Ciyu akan mengenal. Pembohong. Siapa yang tidak tahu, kantor pusat UEN ada di Kyoto, kamu dibesarkan di Jiangcheng. Bagaimana mungkin berteman dengan? Jika dia mengenal, aku akan bersujud padanya dan memanggilnya nenek. Kakak senior, aku ingin memesan 1 set perhiasan. Baik. Sekarang aku sedang online, memposting pengumuman. Aku juga butuh kamu untuk mengumumkan sedikit. Gunakan BJ sebagai singkatan. Boleh. Kamu sangat akrab dengan hal kecil ini, kamu bisa bilang padanya. Kamu benar-benar mengenal. Siapa yang tidak tahu cara mencari seseorang untuk berakting? Pernah mendesain perhiasan untuk putri dan putri mahkota, ahli desain perhiasan. Kemampuan apa yang kamu miliki, membuat mendesain untukmu? Orang biasa sepertimu, aktingmu keterlaluan. Sangat menggelikan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya di situs web resminya. Aku akan segera membongkar kebohonganmu. Benar-benar ada BJ. Bersujud dan panggil dia nenek. Jiang Ciyu, jangan keterlaluan. Aku hanya bercanda. Kamu benar-benar menganggapnya serius. Xiao Yu awalnya memang dari kalangan desain, pernah memenangkan beberapa penghargaan besar, mengenal beberapa tokoh hebat. Tidak mengherankan. Apakah J mengacu pada Bo Jin Siu? Singkatan dari dan Jiang Ciyu. Xiao Yu, kamu punya anak di luar nikah, aku malu untukmu. Sekarang kamu malah menempel padanya, menjilat keluarga Bo. Ibu, aku dan Bo Jin Siu sudah, Ibu Aksiu sangat tidak menyukaimu. Sabtu ini, kita harus menghadiri pesta ulang tahun Bibibo. Masih bingung belum menemukan hadiah yang cocok. Karena kamu punya koneksi ini. Bagaimana kalau kamu membantu kita sedikit? Pesta ulang tahun, apa kakak Asiu tidak memberitahumu? Bibibo kali ini, sengaja mengadakan pesta ulang tahun di Jiangcheng, hanya untuk di pesta itu, mengumumkan tunangan kakak Asiu. Di pesta ulang tahun, ibu juga akan mengumumkan, aku adalah menantu perempuan yang dipilih oleh keluarga Bo, tunangannya. Kamu. Ini aku dan keluarga Bo, untuk Ling Er dan Asiu, telah memutuskan pernikahan. Pernikahan. Bu.
Ibu tahu betul, aku sedang mengandung anak Bo Jin Xiu. Apa, masih saja menjodohkan dengan Jiang Ling, Jiang Qiyu. Kehidupan pribadimu kacau. Sambil menggantungkan Yan Feng, dan di sisi lain, berpegangan pada tuan muda. Siapa yang tahu, anak yang kamu kandung itu anak siapa? Jiang Qiyu. Jangan berpikir karena kamu menjadi simpanan tuan muda, aku akan takut padamu. Ling Er lah yang akan menjadi Nyonya Bo yang sah. Kalau kamu berani-beraninya berbicara sembarangan lagi, aku tidak hanya akan memukulmu. Ciyu, bagaimanapun juga, tidak boleh main tangan. Sedang hamil. Kesal, jangan dipendam. Pelayan, tolong bungkuskan gelang ini, bawa ke sini. Baik, Nona, ini gelangmu. Kalian semua sangat kaya. Seharusnya tidak perlu koneksi, kan? Benar-benar wanita jalang, bagaimana mungkin keluarga Bo mengakuimu? Ling Er. Ayo kita pilih yang lain. Terima kasih, Bu. Untuk hadiah pernikahan untukku. Ini model wanita. Ini hadiah ulang tahun untuk ibumu. Dia mencarimu. 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun. Sebenarnya apa rencanamu? Menyembunyikan ini dariku sampai kapan? Aku tidak berencana menyembunyikannya darimu. Aku sudah menyiapkan hadiahnya. Kita adalah pasangan. Mana ada pasangan yang menyiapkan 2 hadiah? Lalu kenapa Jiang Ling bilang kemana-mana? Dia adalah tunanganmu. Kalau tahu begini, seharusnya waktu itu aku melakukan aborsi. Jiang Qiyu. Jangan bicara seperti itu untuk membuatku marah. Lalu apa yang harus kulakukan? Ibumu juga sudah bilang, menunjuk Jiang Ling untuk menjadi menantunya. Ternyata kamu cemburu. Xiao Yu. Tunangan juga boleh. Istri juga boleh. Aku hanya menginginkanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini, serahkan padaku. Pesta ulang tahun Bibi Bo terlihat agak sederhana ya, ku dengar. Hari ini selain menjamu, rekan bisnis, juga ada pejabat tinggi, tidak boleh terlalu mewah dan boros. Ling Er, kamu sedang apa? Tidak ada. Ling Er. Ibuku memanggilku, aku pergi dulu, baik. Bibi Bo sebentar lagi sampai. Aku akan membawamu untuk menyapanya, tuan muda sudah datang. Wah, tuan muda ini, kau bawa pasangan wanita juga. Sekilas kau bukan orang lokal ya, itu pacar tuan muda. Jiang Qiyu, beberapa hari yang lalu masih membawanya, merayakan ulang tahun di lantai 88 Yunding. Apa tuan muda sudah punya pacar? Kalau begitu bukankah aku patah hati? Hei hei. 1, 2, 3. Kau kelihatan cukup tampan. Apakah kau yang paling mahal? Paling mahal. Kau bilang apa? Meskipun tidak tahu mengapa pria itu disensor, tapi video setelah diedit cukup untuk membuat Jiang Qiyu benar-benar hancur reputasinya. Wow, main gigolo di klub malam. Nona dari keluarga mana ini? Hebat sekali, pintar sekali bermain. Gigolo ini badannya lumayan juga. Apa mungkin karena terlalu jelek, jadi disensor oleh pemiliknya? Dia Jiang Qiyu. Kau benar-benar tidak tahu malu, tuan muda. Jiang Qiyu memiliki kehidupan pribadi yang kacau, main gigolo. Memelihara pria simpanan, kau jangan sampai tertipu oleh wajahnya. Siapa yang mengizinkan kalian menertawakan wanitaku? Kalian dengar baik-baik. Aku lagi golo di video itu. Jiang Qiyu punya kenari.